Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur dan juga nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk membahas sedikit tentang apa itu dakwah dalam Islam. Yang mana ini adalah tugas kelompok dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dian Rahmawati STHIMA. Nah, di sini sebelum kita memasuki tentang apa aja sih yang terkait di dalam dakwah dalam Islam itu, nah di sini kita juga harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih dakwah itu. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit tentang apa itu dakwah. Jadi dakwah itu adalah berasal dari bahasa Arab yaitu da'an yad'u da'watan, yang artinya adalah menyeru atau memanggil. Nah, kalau dilihat secara istilahnya, di sini ada beberapa pakar yang berpendapat, diantaranya ada Ibnu Taimiyah, kemudian ada Syekh Ali Mahfuz, kemudian ada Profesor Thaha Yahya Omar, kemudian ada juga Hamzah Yakub, kemudian ada juga dari Prof. Dr. Hamka. Nah, di sini salah satu istilahnya itu ada dari Profesor Thaha Yahya Omar. Nah, menurut beliau di sini dakwah itu adalah upaya mengajak umat manusia dengan cara yang bijaksana menuju sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, jadi dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya dakwah dalam Islam itu adalah upaya mengajak umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yang memerintahkan seluruh umat manusia agar berbuat amar yang ma'ruf nahi dan munkar. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua narasumber ya. Ada di sebelah kiri saya bernama Karisma Yogi Noviana, kemudian di sebelah kanan saya ada Saudari Zarina, yang mungkin mereka ini adalah narasumber yang akan memberikan pengetahuan kepada kita apa aja sih sebenarnya yang terkait di dalam dakwah Islam itu. Nah, jadi di sini sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, jadi di sini saya ingin menanyakan nih kepada narasumber, sebenarnya apa saja sih yang terkait di dalam dakwah dalam Islam, atau misalkan sebenarnya ada nggak sih konsep-konsep tertentu yang harus kita lakukan di dalam berdakwah atau yang ada di dalam dakwah dalam Islam? Silakan. Baik, tentu saja sebelum kita berdakwah itu kita pasti mempunyai konsep. Nah, di sini ada beberapa konsep yang bisa teman-teman lakukan sebelum teman-teman berdakwah. Pertama adalah teman-teman bisa menggunakan konsep hikmah. Nah, istilah hikmah dalam pengertian dakwah sering diterjemahkan sebagai arti bijaksana. Hikmah juga bisa ditafsirkan sebagai suatu yang dapat menjadi pendekatan atau mengacu pada kearifan, pendekatan keagamaan. Nah, hal ini juga penting. Mengapa? Karena bisa untuk mencegah dari pergeseran antara para jamaah dan para pendengar dari pendakwah tersebut. Nah, yang kedua adalah mau'izatul hasanah, yaitu tutur kata yang baik. Tentu saja setiap pendakwah harus memiliki konsep yang seperti ini. Mengapa? Mereka ingin mengajarkan atau mengajak seseorang untuk berbuat seperti yang agama anjurkan. Otomatis mereka harus menggunakan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan, dan tidak menggunakan diksi kata-kata yang kasar dalam penyampaiannya. Selanjutnya adalah wajidalhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang indah, tepat atau akurat. Konsep seperti ini mereka lebih mengedepankan kebenaran, mencari kebenaran atau argumentasi yang logis, dan bukan kebenaran emosi atau kebenaran emosi yang menyebabkan bias. Oke, jadi intinya gini ya. Jadi dakwah dalam Islam tuh sebenarnya banyak banget cara kita berdakwah. Bisa mungkin yang pertama kita bisa melalui dengan berdakwah
kepada para jamaah seperti yang dilakukan oleh para dai seperti itu ya. Nah, kemudian dakwah juga nggak mesti harus dengan kita menyampaikan sesuatu di depan banyak halayak umum gitu lah ya. Jadi dakwah itu bisa kita seperti kita mendirikan sebuah madrasah misalnya seperti itu, taman pendidikan tentang keislaman yang belajar tentang Islam, itu juga termasuk dakwah ya. Nah, jadi dakwah itu banyak banget, bisa dengan dai, bisa dengan pendidikan, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu sebenarnya dakwah dalam Islam, kemudian apa sebenarnya konsep-konsep yang ada di dalam dakwah Islam itu harus seperti apa. Nah, sekarang setelah kita mengetahui hal itu, memangnya apa sih hal penting dari dakwah dalam Islam itu? Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Saudari Zarina. Tolong dipaparkan ya sebenarnya apa sih urgensi dari dakwah dalam Islam tersebut. Baik, sebelum kita mengetahui urgensi dakwah dalam Islam, kita mengetahui dulu apa itu urgensi. Jadi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, urgensi itu adalah keharusan yang mendesak. Seorang muslim terdorong untuk berdakwah atau antusias dalam melakoninya, antara lain karena adanya perintah untuk berdakwah dan besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para dai. Urgensi dakwah sangat diperlukan tak kala seorang manusia modern semakin lupa akan tujuan yang sesungguhnya. Mereka hanya menjadikan dunia itu sebagai orientasi dan tujuan, suatu yang sangat terbatas, jauh dari yang dipesankan oleh agama, kehidupan di kemudian hari yang kekal abadi. Transportasi yang terjadi dalam konsep dan praktek dakwah menunjukkan betapa pengajian ulang terhadap konsep-konsep dasar Islam tidak hanya melibatkan elit negara dan intelektual, tetapi juga melibatkan massa. Oke, jadi sekilas itu ya urgensi dari apa itu dakwah dalam Islam. Jadi kiranya video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Jadi akhirul kalam dari kami mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah penyampaian, dan salah persepsi dari kami. Karena segala kebenaran dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, dan segala kekurangan itu hanyalah milik kita pribadi dan kelompok kami. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.